Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di LIM Podcast, siaran podcast persembahan LIM Production bersama saya Zahid Murtado sebagai host. Dan tamu istimewa kita kali ini yakni Agus Izul Maula Diyallah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast. Oke, sama-sama, makasih. Terima kasih. Kabarnya bagaimana Gus? Alhamdulillah sehat, agak serak habis ngaji tadi ini. Baru selesai ngaji ya Gus? Alhamdulillah baru khatam tadi ini. Oh baru khatam. Alhamdulillah. Itu ngaji kitab apa Gus? Kalau siang ba'da zuhur ngaji Jawahirul Bukhari. Nggih. Terus kalau ba'da tarawih ngaji Syarah Ta'lim Muta'alim. Memang kalau bulan Ramadan itu yang menjadi tradisi santri ngaji ya Gus ya? Iya, tradisi pondok pesantren salaf itu. Oke. Untuk yang pertama kita perkenalan dulu Gus. Nggih. Mungkin memang kalau penonton saya yakin sudah banyak yang mengenal panjenengan, tapi gak apa-apa lah perkenalan lagi. Nggih. Nama panjenengan, kemudian riwayat Profil pendidikan. gitu ya. Nggih. Oh, nggih. Nggih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada segenap penonton yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Izul Maula Diyallah. Saya anak nomor 5 dari 6 bersaudara, putra dari Simbah Yai Imam Yahya Mahrus, yang mana di samping saya ini menjadi mustahik, menjadi guru di Pondok Induk Lirboyo di MHM, saya juga punya kesibukan di pondok unit kami yaitu Pondok Al-Marusiyah. Jadi Al-Marusiyah itu termasuk bagian dari Pondok Induk Lirboyo. Alhamdulillah saya mulai dari kecil sudah digembleng oleh orang tua saya dengan ilmu-ilmu agama, dan juga oleh ayah saya diberikan ilmu tentang pengetahuan umum. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang masih istiqomah tetap mengajar teman-teman santri, dan juga tetap masih belajar. Jadi di samping saya mengajar, saya juga belajar dari teman-teman santri. Istilah itu mutolaah atau mengulangi apa yang dulu pernah saya pelajari. Ketika saya mengajar juga saya mutolaah dengan apa-apa yang dulu pernah saya pelajari. Saya dulu tamatan MHM Lirboyo tahun 2012. Setelah itu saya sempat mengecap pengalaman untuk belajar di Hadramaut di Yaman, tepatnya di kampus Al-Ahqaf. Namun baru setengah perjalanan terjadi krisis di negara Yaman, terjadi perang itu. Akhirnya saya disuruh untuk balik ke rumah, ya sekaligus untuk ngopeni teman-teman santri. Jadi itu pengalaman saya lah tentang bagaimana saya pernah di Timur Tengah. Terus bedalah antara kultur, antara budaya yang ada di Timur Tengah dengan di Indonesia. Namun yang sama, baik antara di Hadramaut dengan di Lirboyo, ini kitabnya, apa yang dipelajari itu hampir semuanya sama. Mungkin cuma cara pengajarannya gitu. Betul. Kalau di sini kan pakai makna utawi tiiku, tapi kalau di sana nggak ada di sana. Langsung baca Arab gitu aja. Itu berapa lama Gus di Yaman? Di Yaman sekitar hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Berarti hampir lulus nggih? Hampir lulus, tapi karena konflik perang, iya, akhirnya harus pulang. Itu kalau bisa digambarkan suasana belajar di sana itu seperti apa Gus? Kalau di sana, kalau suasananya sangat mendukung untuk belajar. Karena banyak sekali dari orang-orang Indonesia, orang-orang Asia, bahkan dari Afrika, itu banyak yang ke Yaman untuk mencari ilmu. Jadi suasana itu mendukung sekali untuk mencari ilmu, untuk belajar. Karena apa? Karena banyak yang jauh-jauh datang ke
Yaman, sudah mengeluarkan biaya banyak, meninggalkan keluarga, lingkungan, meninggalkan teman-teman. Ya, himmah atau semangat mereka untuk mencari ilmu dengan mengorbankan itu semuanya itu sangat-sangat Lebih besar tinggi. sekali. Akhirnya semangat kita itu akhirnya terpicu dengan melihat orang-orang dari berbagai etnis, berbagai ras itu mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kita juga terpicu untuk semangat juga. Dan teman-teman, menurut informasi yang beredar, kami juga mendapat info Gus, bahwa panjenengan ini sekarang menjabat sebagai Ketua PC GP Ansor Kota Kediri. Itu kalau nggak salah sejak 2021 nih Gus. 2020 akhir. Iya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman di GP Ansor Kediri Gus. Kalau untuk pengalaman saya di GP Ansor, mulai tahun 2018 itu saya sudah ikut berkecimpung di Ansor. Berawal dari, jadi di Ansor itu ada yang namanya bidang dakwah, yaitu namanya Jalur Ansor. Oh, Jalur Ansor. Itu bidang bagian dakwah dari GP Ansor. Iya. Tahun 2015 saya mulai aktif di Jalur Ansor, mulai mengisi-ngisi kegiatan, mengisi pengajian, bukan hanya di musola atau di langgar, tapi juga sampai masuk ke kafe-kafe, sampai masuk ke mall-mall, tempat-tempat yang anti mainstream. Iya. Jadi kita itu sasarannya ya karena namanya Hari Jalur Ansor, pemuda. Jadi kita kalau hanya sekedar di musola saja, yang muda ini nggak kena. Akhirnya ya kita harus jemput bola lah kalau istilahnya itu. Kalau kita hanya sekedar nunggu bola, mereka mau datang itu sungkan kadang-kadang. Mereka itu punya niat untuk belajar agama, tapi karena mereka merasa sungkan, malu, akhirnya mereka nggak berani untuk mendekat kepada kita. Akhirnya kita pakai istilah jemput bola, kita yang mendatangi mereka. Di tempat-tempat mereka berkumpul, kita datangi mereka. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat sangat-sangat luar biasa. Karena apa yang kita angkat itu temanya itu tematik. Dalam artian apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muda, ini kita bahas di pengajian tersebut, di kafe dan di mall. Dan memang mereka menerima dengan sangat antusias nggak Gus? Alhamdulillah. Kemudian mungkin teman-teman ada yang belum paham Gus. Ansor itu bagian dari NU memang, tapi sebetulnya Ansor itu lebih detailnya seperti apa Gus? Jadi kalau dalam NU itu ada struktural. Kalau saya jelaskan, NU itu ada yang namanya struktural, ada yang namanya kultural. Oh, jamiyah dan jamaah gitu. Ya, seperti itulah. Jadi kalau misal seperti kultural, memang dia di struktur PC atau dimanapun tidak masuk, tapi dia punya kultur atau budaya yang sama dengan NU. Nah, Ansor itu adalah bagian dari struktural yang ada di bawahnya NU. Jadi mulai dari PBNU pusat, terus PWNU per wilayah atau per provinsi, terus PC kota dan kabupaten. Nah, dan Ansor ini adalah wadahnya teman-teman yang masih muda. Jadi kalau PCNU itu yang sudah berumur, kemudian di bawahnya itu ada Ansor yang lebih muda lagi. Di bawahnya lagi juga ada yang namanya Ibnu. Jadi kalau Ibnu itu yang masuk itu di dalam sekolah, itu Ibnu. Remaja. Kalau yang di kampus-kampus itu ada namanya PMII. PMII. Jadi kalau urutannya dari bawah sendiri itu Ibnu untuk pelajar-pelajar formal, setelah itu ada PMII, setelah itu ada Ansor, baru ada PCNU. Kemudian dan ke atasnya. Itu kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan, IPPNU sama PMII juga, terus atasnya Fatayat sama dengan Ansor, setelah Fatayat baru Muslimat.
itu sama dengan PJNU. Muslimat itu sama dengan bapak-bapaknya. Ya, bapak-bapaknya. Kalau masih ibu-ibu muda atau yang kisaran 20 sampai 30 itu masih Fatayat atau Ansor. Iya, betul. Kalau kegiatan Ansor sendiri Gus, itu apa aja Gus? Kalau kegiatan Ansor pada dasarnya Ansor itu adalah bagian dari NU dan sudah seharusnya mendukung kegiatan acara yang diadakan oleh NU. Misal NU punya kegiatan santunan anak yatim. Nah, kita sebagai Ansor, sebagai anaknya akan ikut mendukung, mensupport. NU punya kegiatan ngaji, dakwah di sebuah tempat. Nah, Ansor ini juga mendukung kegiatan tersebut. Namun ada satu kegiatan yang mungkin host yang dimiliki oleh Ansor, yaitu mungkin kegiatan yang bersifat muda lah. Kayak contoh mungkin kegiatan anak-anak muda lah, seperti itulah. Kayak olahraga, main futsal. Itu kita di samping kita ini berorganisasi, kita juga menyambung silaturahmi antara warga-warga Ansor. Dalam artian kebanyakan pengurus-pengurus yang ada di Ansor, baik itu di Kota Kediri maupun di tempat lainnya, itu kebanyakan dari pesantren. Dari pesantren? Kebanyakan dari pesantren. Karena NU itu lahir dari pesantren, maka sudah seharusnya orang-orang pesantren ini harus mau untuk merawat atau ngopeni NU. Jadi banyak dari kepengurusan Ansor itu, baik dari Kota Kediri maupun di tempat lainnya, itu dari kalangan pesantren. Berarti seperti suasananya masih anak-anak santri, tapi bedanya sudah nggak di dalam pesantren. Betul, betul. Jadi di samping kita kegiatan mendukung NU, kita juga mengadakan kegiatan untuk menyambung silaturahmi antara pesantren dan satunya gitu. Berarti kan bisa dibilang bahwa GP Ansor ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk meregenerasi generasi masa depan NU. Betul. Itu upaya-upaya untuk menyiapkan generasi muda agar kelak bisa menggantikan bapak-bapaknya dengan baik itu seperti apa Gus menurut panjenengan? Kalau untuk meregenerasi NU ya, karena kan